Recording in progress. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Izin pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ubaidillah dengan nomor induk 25815110006. Saya mahasiswa program studi Magister Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Udayana Denpasar yang pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan usulan penelitian dari tesis saya dengan judul penggunaan metode Lean Six Sigma dalam penerapan manajemen mutu pada proyek apartemen Onus Bravo yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Dan materi yang saya presentasikan kali ini mencakup mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, konsep penelitian, dan metode penelitian. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke bab pendahuluan. Nah, hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian di sini adalah karena pada proyek apartemen Oasis Bravo ini ditemukan defect yang diduga mungkin karena kurang optimalnya sistem manajemen mutu, baik itu mutu dari construction itu sendiri atau mungkin juga kurangnya optimal manajemen mutu dari manajemen development propertinya. Nah, dan di sini owner owner dari properti ini dirasa kurang aware terhadap terjadinya defect, maksudnya karena mungkin defect yang terjadi itu datangnya secara bertahap, bukan dalam satu waktu yang ketika ada defect dan muncul biaya perbaikan itu tercatatnya hanya perbaikan pada waktu itu saja ya, yang biayanya mungkin tidak terlalu signifikan. Padahal jika di list semua defect yang terjadi dan dikalkulasikan, itu biayanya bisa mencapai angka yang fantastis. Nah, disitulah saya rasa perlu dilakukan penelitian supaya nanti yang harapannya hasil dari penelitian ini bisa menjadi informasi kepada owner bahwasanya penerapan manajemen mutu yang proper itu sangat penting karena jika suatu perusahaan sudah menerapkan manajemen mutu yang proper, itu biaya-biaya defect yang terjadi tadi itu tidak apa maksudnya bisa ditekan atau bahkan sampai ditiadakan sampai mencapai zero defect, dan itu bisa bisa menyelamatkan finansial perusahaan dan juga mungkin bisa menyelamatkan reputasi dari perusahaan karena jika bangunan sudah serah terima dan juga klien klien pemilik bangunan ingin tinggal di sana, stay di sana untuk waktu yang lama dan ingin stay secara private dan ternyata baru serah terima beberapa bulan sudah terjadi defect. Mungkin memang masih dalam masa retensi, tapi pasti ada impresi yang kurang baik dari klien karena bangunan yang harusnya memiliki jaminan mungkin beberapa tahun ke depan tidak terjadi defect, ternyata terjadi defect yang pada kebaikannya mungkin juga mengganggu privasinya. Itulah latar belakang dari penelitian saya kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke identifikasi masalah. Jadi seperti latar belakang yang baru saja saya jelaskan, masalah-masalah yang terjadi di apartemen Oasis ini dikelompokkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, karena adanya tingginya kompleksitas koordinasi antar disiplin pekerjaan. Jadi dari struktur, arsitektur, dan MEP ini dikerjakan oleh beberapa vendor yang berbeda. Jadi yang mungkin harusnya terjadi diskusi yang sangat sangat ketat, namun mungkin ada koordinasi yang terputus sehingga terjadi pekerjaan yang mungkin terlewatkan dan menyebabkan defect. Selanjutnya timbulnya pemborosan operasional berupa inward karena terjadinya defect kan pasti perlu perbaikan yang mana itu membuang material, juga perlu mengeluarkan kos untuk beli material baru dan untuk membayar pekerja untuk perbaikannya. Ya, terjadinya pembengkakan biaya
biaya karena ketidaksesuaian mutu seperti yang baru saja saya jelaskan, dan ketidakpastian jadwal akibat cacat mutu. Yang mana jadi, karena adanya defect itu, yang mana harusnya kita berjalan maju sesuai schedule, tapi ternyata, kita harus mundur lagi karena perlu perlu, melakukan perbaikan, dan yang mana perbaikannya ini melibatkan 2 vendor yang berbeda, katakanlah, arsitektur dengan MEP yang memiliki yang dikerjakan oleh 2 tim berbeda. Akhirnya, untuk perbaikannya mungkin MEP yang defect, tapi untuk perbaikannya harus menunggu tim arsitektur karena, MEP ini kan sifatnya tertutup oleh, eee, item kerjanya dari MEP ini kan tertutup oleh, tim arsitektur yang mana harus saling tunggu. Akhirnya karena ketidakpastian jadwal itu mengakibatkan, jadwal menjadi terlambat, seperti itu. Selanjutnya, rendahnya keandalan komitmen rencana kerja mingguan yang diindikasikan oleh penurunan PPC. Jadi, tiap minggu itu kan, ada, target-target target-target, tercapainya pekerjaan, namun dalam aktualnya, eee, tidak tidak tercapai dan deviasinya itu diduga cukup besar. Nah, nanti akan kita selidiki di pembahasan. Dan juga variabilitas proses yang tinggi karena belum adanya sistem pengendalian mutu yang preventif dan terstandarisasi. Selanjutnya, ada rumusan masalah, ada beberapa rumusan masalah seperti apa saja jenis kegagalan mutu dan pemborosan yang dominan memicu timbulnya eh, cost of poor quality pada pelaksanaan proses proyek oasis apartemen. Yang kedua ada berapa besar estimasi kerugian finansial akibat COPQ. Yang ketiga, apa penyebab utamanya terjadi kegagalan mutu jika kegagalan mutu jika dianalisis menggunakan pendekatan Lean Sigma. Yang keempat ada bagaimana rancangan usulan strategi perbaikan dan standarisasi operasional lapangan berbasis Lean Sigma. Dan yang terakhir ada seberapa besar sih potensi eh, biaya COPG itu bisa reduce jika kita melakukan manajemen proyek menggunakan metode Lean Six Sigma. Selanjutnya adalah batasan masalah, yang mana lokasi penelitian hanya dilakukan pada proyek apartemen Oasis Bravo. Yang kedua, evaluasi manajemen mutu dibatasi pada tinjauan disiplin yang memiliki tingkat defect tinggi, yakni sesuai dengan berdasarkan daily report atau weekly report yang sudah dibikin oleh kontraktor. Dan metode penelitian pada pengendalian kualitas yang digunakan di sini hanya menggunakan hanya menggunakan metode Lean Six Sigma dengan tools DMIC. Selanjutnya, pengukuran keandalan perencanaan lapangan dibatasi pada metrik PPC mingguan dengan tools Last Planner System atau LPS. Yang kelima, komponen biaya mutu yang dihitung dibatasi pada biaya kegagalan internal saja sebagai representasi dari COPQ yang meliputi akumulasi biaya upah, pengerjaan ulang, dan biaya pemrosesan material pengganti. Dan yang terakhir ada waktu pelaksanaan pengamatan di lapangan, yakni mengambil data proyek serta wawancara dengan pihak manajemen proyek yang hanya dibatasi selama kenapa saya taruh X di sini karena sebenarnya saya merencanakannya itu dari Januari sampai ke Juni. Namun nanti akan saya kaji ulang yang mana saya rasa defect yang terjadi itu dominannya di bulan Februari sampai Mei. Nah, itulah batasan masalahnya dan tujuan penelitian seperti yang saya sampaikan tadi. Eh, pada pada akhirnya tujuan penelitian ini akan bermuara pada eh, meningkatkan aware dari pemilik properti agar eh, agar kedepannya bisa menerapkan sistem manajemen mutu yang proper demi
bisa menyelamatkan finance dan reputasi perusahaan. Nah, selanjutnya ada bab 2 yakni tinjauan pustaka. Mungkin di bab 2 ini saya tidak bisa menjelaskan semuanya karena waktunya terbatas. Intinya di bab 2 ini adalah acuan studi literatur yang eh, menjadi acuan untuk nan- mengerjakan tesisnya di bab 5 nanti. Mungkin bisa kita lewati bab 2-nya karena isinya hanya studi literatur dan kita langsung saja ke konsep penelitian di bab 3. Jadi konsep penelitian di sini, jadi kita selidiki dulu apa sih yang menyebabkan terjadinya defect. Nah, kita parsialkan menjadi lima, lima penyebab, lima faktor maksudnya. Selain dari eh, man, method, material, machine, dan environment. Nah, dari man ini nanti eh, dampaknya terjadi apa? Eh, maksudnya, maksud saya dari kelima faktor ini nanti dampaknya seperti apa dan rekomendasinya, sorry, dampak yang terjadi ini seperti yang terlampir di sini dan tahapannya, eh, tahapan untuk melakukan improvisasi itu seperti ini. Nah, jadi nah, setelah mengetahui faktor dan dampak yang terjadi, kita akan menyusun tahapan-tahapan penelitiannya seperti define. Define ini kita cek dokumen-dokumen teknisnya dan dalam tahap measure dan analyze kita cek ini qualitatif sebenarnya dan perhitungan defect per million opportunity dan juga kita klasifikasikan dengan diagram sebab akibat dan juga dalam tahap improve kita lakukan standarisasi prosedur baru untuk menjadi acuan perusahaan kedepannya eh, untuk menerapkan manajemen mutu yang proper. Setelah itu kita analisis dan muncul hasil penelitian dan disitulah baru kita bisa memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya kita langsung ke bab 4, yakni metode penelitian yang mana di sini terdapat instrumen-instrumen yang digunakan untuk penelitian nantinya. Dalam flow metode penelitian ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap pertama adalah pendahuluan yang meliputi studi lapangan dan identifikasi masalah. Selanjutnya ada tahapan pengumpulan data, yakni data ini, mohon maaf, ternyata masih belum terganti. Di sini harusnya ada data primer dan data sekunder. Nah, nantinya data primer ini adalah seperti dilakukan wawancara dan juga mungkin juga penyebaran kuesioner. Mohon maaf Ibu karena belum saya ganti. Nanti segera saya revisi. Nah, jadi di data primer ini ada kurang lebihnya ada dilakukan wawancara dan tahapan kuesioner, penyebaran kuesioner dan juga yang pasti pertama-tama kita melakukan observasi dulu di lapangan untuk mencatat apa saja defect yang terjadi dan seperti apa penyebabnya. Nah, setelah itu kita ke data sekunder yang mana kita mengumpulkan data administrasi proyek untuk di data teknis dan seperti data teknis maksudnya untuk dilakukan identifikasi, maksudnya dipelajari untuk dilakukan identifikasi yang selanjutnya kita definisikan terjadinya defect ini karena defect yang terjadi ini defect apa saja dan terjadinya akibat apa saja gitu. Setelah itu baru kita di tahap measure itu kita melakukan berapa sih kerugian biaya akibat defect ini dan juga eh, perhitungan di PMO-nya itu maksudnya dalam satu unit itu terjadi berapa defect dan kerugiannya berapa defect. Jika di
dikomparasikan dengan eh, har- dengan dengan anggaran proyek itu seperti apa dampaknya. Nah, selanjutnya ada analyze, yang mana analyze ini ada dua, yang pertama kualitatif dan kuantitatif. Yang pada analisis kuantitatif kita memperhitungkan mengkalkulasi biaya kerugian COPQ dan juga mengkalkulasi metrik PPMU. Jadi yang awalnya level sigmanya itu ada 6 6 baris yang nanti harusnya itu semakin mengerucut sampai menjadi satu baris. Nah, di situ artinya mengklasifikasikan cacat dominan menggunakan diagram diagram Pareto. Nah, selanjutnya ada analisis kualitatif yakni melakukan wawancara dan menganalisis penyebab penyebab terjadinya cacat menggunakan diagram sebab akibat. Selanjutnya kita lakukan improvisasi, yakni menganalisa dan bahasnya dengan tim manajemen proyek untuk kedepannya diberikan rekomendasi agar diterapkan manajemen mutu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan defect-defect ke depannya. Nah, setelah itu baru ditarik kesimpulan dan penelitian ini selesai. Jadi instrumen yang ada dalam penelitian ini yang pertama adalah adanya pengumpulan dari data-data teknis, terus melakukan wawancara dengan pihak manajemen proyek dan tahapan penyebaran kuesioner tadi. Kurang lebihnya seperti itu. eh, Mungkin karena waktunya ternyata sudah terlewat, jadi presentasi kali ini saya cukupkan dulu. Mungkin nanti akan dilakukan presentasi lebih detail lagi saat bimbingan karena beberapa materi yang ada eh, dalam proposal ini juga masih belum diajukan bimbingan. Baik, jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan izin saya akhiri presentasi. Selamat pagi dan terima kasih dosen, Ibu dan Bapak dosen.